Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Masih sekitar persiahan ya kita membicarakan hal ini. Jadi karena pencabangan Islam kepada Syi'i dan Sunni itu dia termasuk dari objek ilmu kalam, sebetulnya itu termasuk objek ilmu aqaid, yang mana tatkala orang itu tidak mendalami ilmu aqaid dengan dalam, itu tidak akan bisa mengidentifikasi dengan utuh begitu, karena nanti turunan-turunan hukum yang ditempelkan kepada Syiah itu akan sangat tergantung kepada pembahasan di dalam usulnya ini. Jadi tanpa pembahasan tentang usul ini tidak relevan dan tidak boleh sebetulnya seseorang ini membahas tentang Syiah, karena nanti kesananya akan jadi hoax, kesananya akan jadi kesimpang siuran ahkam ya, hukumnya itu nggak bakalan menjadi jelas. Maka karena itu orang-orang awam itu sebetulnya tidak boleh membicarakan tentang khilafiyah. Nah, khilafiyah itu sudah dia berhenti di para ulama saja. Nah, khilafiyah kalau sudah datang kepada orang-orang awam ini yang suka dijadikan sebagai alat untuk memberikan provokasi begitu, sehingga terjadi perpecahan bukan hanya di dalam pikiran tetapi sudah menjalar kepada fisik. Ini bermasalah. Nah, saya mendapatkan video ini dari kolom komentar, ada yang mengirimkan video ini. Ini dari Ustadz Zakir Naik ya. Beliau itu kan terkenal sebagai, katakan apa ya, bahasa yang cocok untuk beliau itu kristolog ya. Iya, beliau itu. Kemudian kalau misalkan berbicara argumen ya antara Muslim dengan Jews dengan Yahudi itu ya, beliau juga sangat menguasai, dengan Hindu dengan Buddha menguasai. Jadi ahli scripture lah, katakan begitu ya. Ahli kitab suci lah secara umum begitu. Dengan kata kitab suci yang diperluas. Nah, jadi beliau itu dakwahnya sangat cocok keluar Islam, bukan ke dalam Islam. Tatkala dakwahnya ke dalam Islam, ini repot Dr. Zakir Naik itu. Repot karena tidak komprehensif di dalam memahami Islam secara fondasional. Kalau secara kitab suci menghafal iya. Jadi yang akan saya tampilkan di sini adalah videonya Zakir Naik yang lama ya, jadi sudah lama. Yang mana saya kira sekarang itu beliau sudah banyak berubah tuh di dalam pola pikir keislamannya secara internal begitu ya, ke dalam. Sepertinya sih begitu, sudah banyak berubah sepertinya. Cuman saya juga tidak bisa memastikan. Cuman dari yang dilihat beberapa videonya yang lebih kontemporer itu, beliau itu lebih dekat kepada aswaja ya. Itu yang saya lihat. Kalau gurunya Syekh Ahmad Dedat itu beliau aswaja, beliau itu Ahlussunnah wal Jamaah tulen beliau. Nah, cuman muridnya ini ya Dr. Zakir Naik sebagaimana akan kita saksikan sekarang. Jadi kepentingan saya di dalam membahas apa yang keluar dari mulut orang-orang itu kepentingannya ilmu saja. Kalau misalkan kemudian ada orang-orang di bawah nanti memiliki perspektif yang lain atas apa yang saya katakan, ya itu mah bebas ya, terserah. Cuman kalau misalkan ternyata yang kamu tuduhkan itu tidak ada di saya, nanti kamu bertanggung jawab di akhirat ya. Seneng aja saya mah. Kita saksikan nih, ini pertanyaannya salah satunya mengenai Syiah. Kita saksikan dulu lah ya. Yes, brother. Good evening, sir. My name is Rahul Gaonkar and I'm just a student. I just need to ask you, in the Islamic religion, why the Shias Muslim people are given less importance compared to other Muslims? I have also heard one of my Muslim friends that they are not even allowed to drink water from a Shia family. Not even a water, okay? Means I just need to ask, it is also said that in Iraq there was a Saddam Hussein he has spread a chemical gas, he has done a cruelism on Shia's people, as compared to Hitler has done on Jewish people in the Second World War. So don't you think it's an injustice? I also need to know that, what exactly the Shia's people has done a mistake in the Islamic religion before. So still they're suffering right now these days.
The brother asked the question that why are Shias considered inferior and what mistake they have done? Why Saddam Hussein killed them like Hitler has killed Germany with chemical weapons, etc. Sebentar. Ini yang saya maksud ya. Jadi tatkala khilaf itu sudah masuk ke lapisan terbawah dan mereka itu sudah seakan-akan ya, yang ikut Sunni itu seakan-akan paling Sunni, yang ikut Syiah itu seakan-akan paling Syiah. Padahal kalau ditanya juga mereka tentang fondasi kesyiahan lah katakan begitu, dan kesunnian mereka pun tidak menguasai begitu. Saya ini bisa memastikan ya, 90% dari ustadz-ustadznya NU lah katakan, itu tidak menguasai, bahkan Tijan Ad-Durrodi sekalipun yang paling mendasar itu enggak. Mereka menghafal saja begitu, bilafzi Allah wujud, kidam maqam, khulafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsi. Tatkala dipinta misalkan yang terkecil saja dalil madlul tanpa taklid ya, atau misalkan kita minta ta'rif dari tiap-tiap sifat, itu saya sekarang sudah mendapati lah. Ini mah keyakinan ya dari Istiqra Ghair Tam ini. Berapa? 90% itu nggak paham juga. Cuman kalau misalkan udah diomongin aswaja, paling depan udah. Makanya bisa dibawa-bawa si Imad begitu, bisa dibawa-bawa untuk memecah belah orang, bisa orang-orang kayak gitu disuruh ngebubarin Wahabi, mau mereka. Padahal kalau ditanya mereka itu menguasai enggak juga, 90%, malah kalau dilebihin sama saya 95% tuh. Ya, cek aja kalau misalkan di Garut ini ya, di Garut ini ada berapa ustadz NU misalkan. Kumpulin tuh semuanya. Dari semuanya itu kita ambil sampel. Berapa yang memang bisa memahami ya akidah 20 itu dengan ta'rif sajalah, nggak usah banyak-banyak ta'rif. Jadi mereka itu bukan hanya menghafal lafad, tetapi sudah masuk kepada mentasdik lafad, yang mana lafad itu mewakili kepada makna. Itu tidak banyak yang bisa. Nah, begitupun Syiah. Nah, pada akhirnya tatkala khutobanya dari masing-masing kelompok ini menjelaskan khilafiyah kepada masyarakat awam itu menerimanya kan dengan fanatisme. Ya, kalau misalkan dikatakan ini sesat, ya sudah sesat saja begitu, hajar dan lain sebagainya, termasuk yang dikatakan oleh orang ini. Nah, sampai dikatakan apa tadi, kalau dikasih air minum sama Syiah jangan diminum gitu ya. Aneh-aneh aja. Cuman itu kan memang realita yang terjadi. Nah, makanya ditanyakan kepada Dr. Zakir Naik. Nah, cuman ini yang mau saya katakan, bahwa secara jawaban kepada orang awam kan begini, kalau jawaban itu tatkala dia diberikan tidak sesuai dengan ainnya ya, tidak sesuai dengan esensinya, itu bisa difahami benar, bisa difahami salah dalam pengertian tujuan dari penjelasan itu memang dia bisa sampai, tetapi hakikat dari yang dijelaskan bisa jadi tereduksi sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Dr. Zakir Naik ini. Dr. Zakir Naik ini sekiranya di dalam video ini mengatakan, udahlah nggak usah sunni-sunnian, nggak usah syiah-syiahan begitu. Ikuti saja Al-Quran dan Hadis, ikuti saja Sahih Bukhari, nanti akan mengatakan seperti itu. Nah, etc begitu ya. Ini masalah sebetulnya di dalam tahqiq keilmuan. Makanya kalau misalkan perkataan Zakir Naik ini dikoreksi dari perspektif ilmu, yaitu sudah sepatutnya, sudah sewajarnya. Karena yang Zakir Naik katakan di sini ini hanya untuk meredam ekskalasi yang ada di antara Sunni dan Syiah sebagaimana yang ditanyakan oleh penanya ini. Kita lanjutkan dulu ya. In Islam there is no Shia Sunni. There is no Shia Sunni in Islam. I'll give the answer. Nah, sebentar, langsung dijawabkan tidak ada Sunni dan Syiah di dalam Islam sambil megang-megang Al-Quran. Ini kan pendangkalan sebetulnya ya, pendangkalan. Saya mau katakan dulu seperti ini. Orang itu mereka memiliki ekspertisnya masing-masing. Jadi tatkala Ustadz Zakir Naik ini beliau menghafalkan Quran, menghafalkan Bible misalkan, itu kan dihafal semua tuh, sampai yang di Hindu-Hindu, di Buddha-Buddha itu Weda tuh kalau nggak salah hafal juga beliau ini. Itu kan berarti beliau menghabiskan waktu di situ, dan di dalam waktu yang bersamaan masih banyak juga orang yang sebrilian beliau ini, kalau beliau ini memorinya kan yang kuat ya. Ada orang yang daya analisanya ini lebih kuat daripada beliau, yang belajarnya bahkan mungkin lebih kuat daripada beliau, tetapi memang tidak mendalami scripture itu, tidak mendalami kitab suci untuk dihafal, tetapi misalkan mendalami bahasa Arab dengan mendalam, kemudian mendalami
hadis birriwayah misalkan dengan mendalam, kemudian metodologi di dalam mendapatkan kesimpulan yang sahih itu dengan mendalam ada. Jadi pada akhirnya orang-orang itu seharusnya berbicara pada kapasitasnya sendiri begitu, seharusnya kan begitu, pada ekspertisnya sendiri atau melihat dari segi ekspertis. Nah kalau misalkan Dr. Zakir Naik di sini mengatakan bahwa di dalam Islam itu tidak ada Sunni dan Syiah, ya apa? Ini menafikan semua kitab-kitab akidah, menafikan semua kitab-kitab tauhid, mengatakan bahwa yang mereka bahas itu bukan Al-Quran dan hadis. Padahal yang mereka fahami atau yang mereka bahas itu adalah Al-Quran dan hadis, dilihat dari segi perspektif bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis itu. Nah pengkerdilan-pengkerdilan seperti ini yang suka terjadi dari orang-orang yang memang mereka itu hanya bisa menghafal teksnya, bisa menghafal masailnya tanpa memiliki kemampuan untuk menganalisanya dengan dalam. Dan kita akan mendapati tipe-tipe orang seperti ini pada orang-orang yang memang kerjaannya itu menghafal, akan mendapati seperti kalau di kita kan kayak tuh Ustaz Adi Hidayat, itu fikihnya juga ngawur acak-acakan, usul fikihnya acak-acakan. Cuman kalau kita menanyakan teks Al-Quran dan teks hadis, insya Allah beliau itu ada memang karena terkenalnya di situ. Ini seharusnya yang menjadi concern ya buat antum yang menonton di di rumah, yang menonton YouTube itu seharusnya tahu ekspertis orang itu di mana dan kamu itu mengambil dari mana. Karena orangnya nih pribadinya mereka itu suka overlap, suka offside begitu, tidak mengetahui kadar diri sendiri. Jadi seolah-olah tatkala sudah menghafal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Z lah sampai Z begitu ya, itu bisa menghafal itu semuanya, seolah-olah apa yang mereka hafal itu sudah mereka pahami, dan seolah-olah apa yang mereka pahami itu adalah usul yang bisa dipakai untuk memahami semua kejadian yang ada di muka bumi ini begitu. Padahal tidak begitu kenyataannya. I'll give the answer and then you're most welcome. In Islam, there is no Shia Sunni. What Quran says in Surah Al-Imran, chapter 3, verse number 103, وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. We have to hold to the rope of Allah, the Quran, and the teachings of the Prophet, the Sahih Hadith. If you hold to them, then you're a true Muslim. There is no Shia Sunni in Islam, and there's no sect in Islam. Sebentar ya. Nah ini kalau misalkan cara pembacanya seperti itu, ya di Al-Quran itu nggak ada bahasa ya. Nggak ada bahasa Mu'tazilah, tidak ada bahasa Qadariyah, tidak ada bahasa Asy'ariyah, nggak ada bahasa Syafi'iyah, Hanafi, Hambali begitu. Nanti juga pertanyaan yang sama dikatakan kalau pattern menjawabnya seperti ini kan, mana yang harus diikuti misalkan, apakah Hanafi atau Syafi'i atau bahkan ikuti Muhammadiyah saja yang tidak ke salah satu dari 4 madhab itu. Nah, nanti udah bilang aja kayak gitu sama. Tidak ada di dalam Al-Quran itu Muhammadiyah, tidak ada Syafi'i, tidak ada Hanafi, nggak ada. Yang ada itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu nanti ya, kalau misalkan didengar sama orang-orang Wahabi, itu Wahabi yang sorai bergembira itu ya. Kenapa? Karena mereka itu memang senantiasa menisbahkan pendapat mereka langsung kepada Al-Quran dan hadis tanpa pola pikir, tanpa metodologi. Dan kalau berpikir seperti ini, misalkan juga nggak bakalan ada ditemukan kayak Muhajirin wal Ansor dengan kata-kata Muhajirin dan Ansor, nggak bakalan ada. Cuman di dalam Al-Quran ini nanti ada nih perkara-perkara yang qot'i, misalkan ya dalam pengertian qot'iyud dalalah dan qot'iyud thubut. Kalau Al-Quran itu kan qot'iyud thubut semua itu pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qot'iyud thubut, ada yang qot'iyud dalalah, ada yang zonniyud dalalah. Nah yang qot'iyud dalalah ini tatkala difahami sebagai zonniyud dalalah, disinilah suka ada mulai perpecahan. Dan perpecahan ini supaya kita ini bisa membahasnya di dalam kitab-kitab dikasih nama. Ya, tasmiyah. Karena kalau tidak dikasih nama, ini kita mau sulit mengelompokkan satu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Makanya kemudian katakanlah sekalian begitu ya, Sunni, Asy'ariyah, Maturidiyah begitu, kemudian mazhab yang 4. Ini adalah pengelompokan pemikiran dan harus disikapi sebagai pengelompokan pemikiran, jangan disikapi sebagai pengelompokan manusia, pengelompokan muslimin sebagai individu, yang mana itu nanti mengakibatkan ini keluar dari agama. Misalkan yang ini keluar dari agama karena satu mazhab dengan mazhab yang lain memiliki patokan yang berbeda-beda.
Nah, jadi yang harus dipahami di sini nanti Islam indallah dan Islam indanas, sehingga kita jadi mukmin di sisi Allah dan mukmin di sisi manusia. Yang mana khilafiyah yang banyak terjadi itu Muslim di sisi Allah. Ini yang mau dibahas. Makanya kalau misalkan selama dia KTP-nya Islam, selama dia itu masuk masjid, udah dia Islam saja, karena Islam indanas selesai. Baca syahadat, kalau belum pernah ada yang menyaksikan baca syahadat, atau misalkan dia itu pernah ke masjid, atau dia itu kiblatnya sama, udah yang kayak gitu mah Islam. Nggak banyak berbicara kita itu. Nah, jadi yang saya sesalkan dari penjelasan Dr. Zakir Naik di sini, ini seolah-olah perkara itu tidak ada sama sekali. Dan untuk awam ini akan diterima demikian. Dan untuk Wahabi yang ustadz-ustadznya pun ini akan dipakai senjata bagi mereka begitu. Nah, saya ada ada kepentingan untuk menjelaskan ini, yang mana sangat dikhawatirkan kalau memang apa yang dijelaskan Dr. Zakir Naik di sini itu memang apa yang beliau yakini. Di dalam Islam itu tidak ada firqahnya, karena di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan. Lah, sedari awal dulu juga sudah ada muhajirin wal ansor, yang mana secara sorohatan tidak disebutkan juga di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW memang membagi seperti itu. Ya, ada muhajir wal ansor. Makanya tatkala Rasulullah SAW itu wafat, itu pernah terjadi dispute apakah kita muhajirin ya, apakah muhajirin ini akan ya muhajirun lah tuh atau muhajirun ini mereka akan punya akan memiliki pemimpin sendiri, kemudian Ansor juga memiliki pemimpin sendiri atau tidak. Nah, terus keluarlah kan perdebatan di situ sampai Quraisy kan, ada hadis yang mengatakan Quraisy yang harus jadi pemimpin, dan itu dibahas secara mendetail di dalam ilmu kalam. Jadi kalau misalkan ini dikatakan simplistik seperti ini, ya salah. Quran says in Surah Anam, chapter number 6, verse number 159, O Prophet, anyone who makes division, who makes sects in the religion of Islam, you have nothing to do with him. Allah will look after the affairs on the day of judgment. And our beloved Prophet Muhammad said that there will be 73 sects in Muslim. Out of that, only one will go to Jannah. The Sahabas asked, which one? Those who follow me and my Sahabas. Those who follow Quran and the authentic teachings of the Prophet. So, the Quran says, don't make sects. Our Prophet said, even though the Quran says, there will be some people who will make sects. How many? 73. The one who will be on the true path is one who doesn't make sects. So anyone who calls himself anything besides Muslims, the word is Muslim. Muslim means a person who submits his will to God. What was the Prophet? Was he Shia? Was he Sunni? What was he? He was Muslim. And the answer I gave to the earlier sister. Sebentar ya. Nah ini, jadi itu akan terpecah menjadi 73 golongan, dan yang selamat itu hanya satu, yang kami ada, dan yang kami dan para sahabat kami ada padanya. Ini kan saling klaim ya, saling klaim. Justru kalau tidak dibahas itu akan mengkhawatirkan orang itu masuk kepada yang bukan satu golongan. Karena yang 73 golongan ini kan masih umatnya Nabi Muhammad SAW, dalam pengertian ini masih Islam. Cuman Islamnya ini banyak subhatnya sehingga mengeluarkan jadi firqoh, jadi golongan-golongan. Saya mau membahas di sini dulu ya. Nih, satu hal bahwa kita ini adalah muslim yang harus bersatu, itu satu hal. Kemudian kita ini muslim yang harus mentahqiq dan mentashih dan mentahsin baik akidah atau ibadah kita, itu pun hal yang lain. Itu satu hal juga. Jadi ini dua perkara yang berbeda. Kita ini sedang berbicara dalam ranah apa? Misalkan sekarang kan kita sedang genting-gentingnya nih ya, lagi yang front line, yang bersentuhan langsung dengan kufar sekarang, saling serang itu kan Iran. Yang mana Iran ini kan Syiah. Itu sudah identifikasi kita internal muslimin bahwa ini adalah Syiah. Sebagaimana kita ini mengidentifikasi Arab Saudi itu Wahabi, cuma mereka nggak mau ngaku. Ya, udah itu mah gitu aja dulu. Ini kita internal muslim ya. Kalau misalkan kita nggak mau pakai label ya, kita nggak usah pakai label. Syiah itu beda sama Syiah. Iran itu beda sama Saudi. Saudi itu beda sama Indonesia. Indonesia beda sama Iran. Itulah tipologinya ya, secara garis besar dulu tuh. Nah, kita kasih nama nih.
yang di Indonesia kita kasih nama Aswaja, yang di Iran kita kasih nama apa Syiah, yang di Arab kita kasih nama Wahabi. Kalau Wahabi nggak mau, apa kata mereka itu? Bahasanya itu salafus soleh ya, salafi. Nah udah salafi. Kalau mereka nggak mau dikasih nama Wahabi, ini salafi udah. Nah berarti kan ini ada tiga. Siapa yang mengidentifikasi ini menjadi tiga? Kan Islam internal harusnya kan begitu. Ya kalau luar muslimin seharusnya tidak melihat apa keterpecahan ini. Jadi kalau misalkan lihat Iran ya Islam, harusnya begitu. Kalau kufar itu lihat Arab ya Islam, lihat Indonesia ya Islam. Harusnya begitu. Nah, kalau seperti itu, ini kita sudah bersatu di dalam keislaman. Cuman apakah karena hal itu ya, supaya kita ini terlihat bersatulah bagi orang-orang di luar Islam. Kemudian kita ini menjadi absen sama sekali membahas kesalahan. Karena kan Wahabi ini dia punya i'tiqad bahwa yang ini salah, yang ini salah. Jadi yang Syiah salah, yang Aswaja juga salah kan. Wahabi kan punya etika seperti itu. Yang Sunni juga, yang Aswaja juga itu punya etika Wahabi itu salah, kemudian Syiah juga salah. Kalau kita mau berhenti di sini ya pembagiannya. Yang Syiah juga melihat demikian, Wahabi itu salah, Sunni ini salah, Aswaja ini salah. Nah, ini tidak akan selesai dan jangan bermimpi untuk menyelesaikan masalah internal ini, karena ini sudah ratusan bukan ratusan ribu ya, nggak sampai ratusan ribu, ini sudah ratusan tahun, sudah ribuan tahun, sudah 1000 tahun lah perpecahan ini terjadi begitu. Dan semakin kesini orang bukan semakin bersatu tapi semakin terpecah. Karena kalau misalkan kita lihat internal Aswaja saja nih, internal Aswaja itu kan ada firqahnya gitu. Karena kenapa? Karena tidak semua orang memiliki kapasitas yang sama untuk memahami keaswajaan. Kewahabian juga sama kan? Karena tidak semua orang itu memiliki kapasitas yang sama untuk memahami kewahabian. Kesyiahan juga sama, tidak semua Syiah itu memiliki kapasitas yang sama untuk memahami kesyiahan. Yang mana seharusnya masing-masing di antara tiga ini kan memiliki pemimpin, yang mana pemimpin itu ditaati, kan harusnya begitu. Yang mana nanti Islam secara umum juga ini punya pemimpin, yang mana pemimpin ini ditaati. Untuk apa? Sebagai wajah yang apa? Yang Sunni ini dia punya wajah, yang Aswaja punya wajah, kemudian yang Syiah juga punya wajah, yang Wahabi juga punya wajah kan. Siapa nih diambil nih satu-satu nih. Nah, wajah-wajah inilah yang harus ditaati dari segi muamalah, dari segi kegiatan sehari-hari begitu ya, interaksi antara ketiga kelompok ini. Dan bagaimana menjembatani dari perbedaan itu, kita mengambil persamaannya yang muttafaq alaihnya. Nah, tatkala kita mengambil yang muttafaqun alaihnya, kemudian kita nanti menjelaskan di mana permasalahan ini sebenarnya adanya, itu bisa lebih bisa lebih ilmiah. Kita berbicara dalam ranah ilmiah saja, nggak usah sampai berbicara dalam ranah bersinggungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain begitu. Nah, ini kalau misalkan dinafikan seperti ini, tidak ada. Lah udah jelas ada kok firqahnya itu, dan itu memang harus dibahas, karena kalau tidak dibahas kamu tidak akan mentahqiq dan mentahsin. Kamu itu sebetulnya ikut kemana? Ya, nanti jangan-jangan ada orang seperti banyak sekarang kan, ada orang nih NU, ngaku-ngakunya NU padahal PWI. Dia ngaku-ngakunya NU padahal Wahabi kan. Si Imad itu ngaku-ngakunya NU tapi dia menyebarkan paham Wahabisme di sini. Kalau misalkan orang sedari awal dia dengan penuh kesadaran, memang saya mau diidentifikasi sebagai Wahabi misalkan ya, atau misalkan memang saya mau diidentifikasi sebagai Syiah, saya mau diidentifikasi sebagai Aswaja, itu atas kesadarannya, dan memang dia itu memahami bahwa dia di situ itu atas pemahamannya. Itu mah bagus, itu yang diharapkan. Jadi orang itu tatkala membahas ini terbuka akses kepada semua pengetahuan itu, sehingga orang-orang yang memang mau benar-benar belajar memiliki akses untuk menimbang mana yang paling baik bagi dirinya. Nah, itu yang diharapkan tuh. Kalau misalkan ini ditutup sama sekali, jadinya Wahabi semua nanti. Kalau perkataan Zakir Naik ini, jadinya nanti Wahabi semua. Karena sebagaimana yang dia katakan, begitu. Quran, hadis, nanti Sahih Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya. Surah Al-Imran, chapter 3, verse 64 says, فَقُلُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. We bear witness that we are Muslim. If you want to judge whether the Muslim is right or wrong, what you do? You check with the Quran. Let him call himself Muhammad, Zakir, Sultan, Abdullah, no problem. Nah, itu Al-Quran, masalahnya nanti atas pemahaman siapa. Itu yang menjadi masalah ya.
You check it up if he's following the Quran and the authentic teachings of the Prophet. Bukhari, Muslim, authentic teaching, he's a true Muslim. If he goes against the true teachings of the Prophet, the Sahih Hadith of Bukhari, Muslim and all the other Sahih Hadith, and goes against the Quran, he's not a true Muslim. Oh itu kan apa ya? Nggak begitu, berlawanan dengan Sahih Bukhari Muslim itu dengan apa atas perkataannya siapa. Ya, ini kan sama saja sudah mengklaim bahwa kalau misalkan Bukhari Muslim ini tidak dipakai Syiah, ya saya nggak tahu apakah ini dipakai Syiah atau tidak dipakai. Kemudian di sini misalkan berlawanan dengan Bukhari Muslim, padahal ya kitab hadis nggak cuma dua itu. Kemudian yang jadi permasalahan juga bukan di dalam hadisnya, tetapi di dalam bagaimana cara memahaminya. Kemudian ini disampaikan kepada orang-orang begitu ya. Udah, kalau kamu mau melihat orang ini benar atau tidak, lihat saja Bukhari Muslim. Ya itulah yang jadi senjata nanti pada akhirnya ke orang-orang awamnya, bahwa mereka itu seperti misalkan menyerang Nahdlatul Ulama ya, menyerang NU, menyerang Aswaja. Jangan tahlilan. Kenapa? Enggak ada Qur'annya, enggak ada hadisnya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu ya apa muhdatsatul umur dan lain sebagainya. Itu permasalahannya bukan seperti itu. Makanya Zakir Naik ini seharusnya begini, dia itu membatasi forumnya itu untuk apa? Kalau memang misalkan forumnya ini kristologi, ya sudah membahas di dalam Kristen saja, jangan membahas khilaf yang ada di Islam. Akhirnya ngawur, acak-acakan seperti ini. Cuman ini dulu ya, kalau tidak salah sekarang itu beliau tidak seperti ini, kalau tidak salah apa yang disampaikannya itu. Karena kalau misalkan melihat Syekh Ahmad Dedat itu beliau Aswajatulen, beliau itu gurunya. Kalau misalkan Zakir Naik ini kan sekarang sudah lebih sepuh ya, sudah lebih banyak membaca beliau itu. Kalau dalam hal ini ya jelas salah. Cuman dia tetap harus dibahas karena jejak digitalnya ada, dan makanya masih dijadikan barometer sama subscriber saya untuk dikasih di kolom komentar. Dilihat ini. Nah inilah ya, itu sebetulnya yang penting dari video ini untuk di reaksi, minimalnya tadi saya katakan untuk memberikan perspektif yang lain atau untuk memberikan keseimbangan informasi. Dan kalau tidak salah nanti di akhirnya ini beliau tidak termasuk orang yang termakan hoax ya. Jadi karena yang termasuk yang ditanyakan itu bagaimana pembantaian Syiah oleh Sunni ya. Masanya siapa, Saddam Hussein kalau tidak salah itu. Nah itu kan banyak yang hoaxnya juga. Si Harry Pras itu banyak kemakan hoax, yang mana Syiah itu membantai Sunni dan lain sebagainya. Itu sebetulnya perlu pembahasan yang lain ya. Cuman dalam hal ini Dr. Zakir Naik itu bukan orang yang mudah terbawa oleh provokasi. Ya, makanya kita itu tidak boleh mudah terbawa oleh provokasi. Kalau datang kabar itu dicek dulu. Tabayun itu di situ. Kalau ada kabar yang membawanya orang fasik, apalagi yang membawanya orang kafir, itu dicek dulu. Begitu. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga umat muslim di seluruh dunia itu baik-baik saja dan mendapatkan kemenangan. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.